itu nama budaya. Tapi pun puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul hari ini dalam acara pertemuan rutin bulanan PIKK PLN UP3 Kota Bumi dengan tuan rumah ULP Bukit Kemuning. Hari ini dalam keadaan sehat walafiat pada hari Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023 dengan tema Keluarga Sehat Secara Fisik, Mental, dan Sosial. Izinkan pantun dulu ya. Hari petang bertemu nelayan. Katanya hasil tangkapan bagus hari ini. Izinkan saya, Lady Herian, untuk memandu acara kita pada hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini, Bu Erviana Yuliani. Selamat datang, Ibu. Yang terhormat juga Ibu Ketua PIKK UP3 Kota Bumi, Bu Ersa Himawan, yang hari ini diwakilkan oleh para Ibu Wakil Ketua. Yang terhormat juga para pengurus dan pelaksana acara pada hari ini. Yang terhormat para Ibu MULP, serta para anggota PIKK PLN UP3 Kota Bumi semuanya. Baiklah, langsung saja kita buka acara dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ibu Nia Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Mari sejenak kita bersama-sama berdoa bermunajat pada Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Doa yang akan saya bacakan menurut agama Islam bagi yang berkeyakinan lain dan dapat menyesuaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami persembahkan kepadamu atas segala limpahan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersilaturahmi dalam kegiatan pertemuan rutin PIKK PLN UP3 Kota Bumi. Ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini membawa hikmah dan manfaat sebagai upaya kami untuk memperkuat tali persaudaraan di antara kami. Ya Allah, yang Maha Pengampun. Ampunilah kami dari kesalahan dan kehilapan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah kami dan keluarga kami kesehatan dan keselamatan. Berkahilah kami rizki yang halal dan manfaat. Jauhkanlah kami dari fitnah, mara bahaya, dan bencana. Ya Allah, yang mujabai silin, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Sesungguhnya hanya kepadamu kami melebuhkan doa dan harapan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, marilah bersama kita menyanyikan mars dan himne PIKK PLN. Tulus ikhlas kami mengabdikan diri.
kalian bersama di rumah seperti senjatanya. Baik, dilanjutkan acara kita dengan sambutan dari Ibu Ketua PIKK UP3 Kota Bumi yang saat ini belum bisa hadir karena ada alasan tertentu, yang akan diwakilkan oleh Ibu Pratiwi Fafu. Kepada Ibu Pratiwi, kami persilakan. Terima kasih Mbak Lady. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tapi pun, yang terhormat para Ibu Asisten Manajer, yang terhormat para Ibu MULP, para pengurus, anggota, dan yang kami sayangi para Purna Bakti. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara hari ini. Kita semua bisa berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Saya mewakili Ibu Ersa Himawan yang saat ini sedang beribadah di Tanah Suci, mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah Bukit Kemuning yang telah mempersiapkan acara hari ini secara matang, dan juga terima kasih kepada Ibu Erviana yang berkenan hadir pada siang ini. Sekiranya acara ini dapat kita ambil manfaatnya dan ilmunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, terima kasih kepada seluruh pengurus, anggota, dan juga para Purna Bakti. Demikian saya undur diri, semoga acara hari ini berjalan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Tiwi. Kemudian, mari kita panggilkan tuan rumah kita, sekaligus memberikan sambutan. Kepada Ibu Eksa Hafiz, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita semua dapat dipertemukan di Zoom arisan rutin bulanan UP3 PIKK UP3 Kota Bumi. Sholawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Ketua PIKK UP3 Kota Bumi, Ibu Ersa Himawan, yang sekarang sedang digantikan oleh Ibu Tiwi. Yang saya hormati narasumber kita, Ibu Erviana Yuliani. Yang saya hormati pula ibu-ibu purnawirawan, ibu-ibu pengurus, serta ibu-ibu anggota PIKK P3 Kota Bumi. Sebelumnya, perkenalkan saya Eksa Rizky, istri dari Bapak Hafiz Mulyatani, yang sedang bertugas menjadi tuan rumah arisan rutin PIKK bulan ini. Untuk Ibu Erviana, saya mewakili teman-teman PIKK UP3 Kota Bumi menghaturkan ucapan duka cita kami terhadap Ibu Erviana dan keluarga. Semoga Ananda diberikan tempat surga terindah di sisi Allah. Dan untuk Ibu dan keluarga, Allah limpahkan keikhlasan serta ketabahan. Amin. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman semua karena telah meluangkan waktunya untuk bersilaturahmi dalam acara arisan ini. Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pada ucapan saya yang saya sengaja maupun tidak. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Semoga Allah memberikan kelancaran untuk acara kita pada hari ini. Amin. Baik, tibalah kita ke acara inti dengan tema keluarga sehat secara fisik, mental, dan sosial. Bersama narasumber kita pada hari ini, beliau adalah seorang psikolog lulusan Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan berbagai pengalaman menyediakan sarana informasi mengenai kesehatan mental dan psikologis dengan aspek klinis. Berdomisili di Bekasi Utara, yang sekarang juga aktif memberikan edukasi di sosial media mengenai konten tentang psikologi. Ada di kanal @titik temu psikologi dan @jiwa bicara sosial.
Langsung saja kita panggilkan narasumber kita pada hari ini, Ibu Erviana Yuliani, Magister Psikologi. Halo Ibu. Baik, terima kasih banyak Mbak Lady. Iya, baik. Ibu, saya serahkan acara selanjutnya kepada Ibu Erviana Yuliani, kepada Ibu. Baik, terima kasih banyak sebelumnya untuk PIKK PLN Kota Bumi dan juga Bukit Kemuning atas undangannya lagi. Tahun kemarin juga sempat diundang ya, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan hari ini juga bisa memberikan sharing-sharing, kita sharing di sini mengenai berbagai ilmu yang akan kita bahas gitu. Sebelumnya Assalamualaikum, terima kasih banyak Bu Pratiwi dan Bu Eksa juga selaku di sini sebagai ketua ya dan wakil ketua mungkin dari PIKK PLN Kota Bumi dan juga Bukit Kemuning. Sekali lagi terima kasih atas undangannya. Saya mohon dibantu untuk operatornya ya. Oke, nah hari ini kita akan membahas mengenai keluarga sehat secara fisik, mental, dan sosial. Mungkin saya nggak terlalu akan banyak membahas mengenai fisiknya gitu ya, karena mungkin fisik itu lebih ke dokter gitu nantinya gitu. Tapi akan lebih dalam lagi membahas mengenai mental dan sosial dari sebuah keluarga yang sehat itu seperti apa gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan sekali lagi saya Erviana, tapi biasanya dipanggil Vivi, cukup dipanggil Vivi aja. Tuh, oke, boleh di slide selanjutnya. Oke, sebenarnya siapa sih itu keluarga gitu ya? Mungkin dari kita sudah tahu gitu, kalau keluarga itu ya ada ayah, ada ibu, ada anak gitu ya. Itu dari sebuah tatanan terkecil gitu di sebuah masyarakat gitu. Nah, biasanya kalau ada ayah, ibu, dan anak itu adalah keluarga inti. Tapi juga di masyarakat Indonesia kan kita tentu juga akan ada budaya besarnya itu adalah di keluarga besar gitu ya. Itu tidak bisa dilepaskan gitu. Ada ade, ada bude, ada kakek, nenek gitu kan, ada ponakan, kemudian ada ipar juga gitu yang biasanya bahkan dalam satu rumah itu bukan hanya satu keluarga inti aja tapi beberapa gitu. Nah, itu nanti akan berkaitan juga gitu bagaimana seseorang atau sebuah keluarga itu harus membangun keluarga sehat itu gitu. Seperti itu. Jadi keluarga itu siapa gitu? Keluarga adalah sebuah unit terkecil gitu dari sebuah tatanan di sebuah masyarakat. Karena apa? Karena dari keluarga yang akan membentuk dan mendidik anak-anak nilai-nilai, value-value yang mungkin kemudian akan dikeluarkan ke lingkungan sekitar mereka seperti itu. Oke, next. Nah, sebenarnya fungsi keluarga itu punya fungsinya tersendiri gitu. Karena apa? Karena keluarga yang sehat tentu akan menghasilkan kehidupan yang sehat juga gitu. Karena banyak banget gitu. Kalau misalnya keluarganya kurang sehat gitu atau bahkan yang broken home gitu, biasanya akan menimbulkan stres tersendiri juga, terutama untuk ibu-ibu gitu ya. Kalau misalnya bertengkar dengan pasangan, dengan suami atau anak sakit segala macam gitu, itu kan yang stres ibu juga gitu. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ada 5 fungsi yang secara umum gitu ya, untuk sebuah keluarga. Yang pertama tentu aja fungsi afektif. Afektif itu maksudnya dari perasaan gitu, bagaimana perasaan kita merasa disayangin, dikasih sayang, kemudian ada perasaan aman, nyaman gitu. Kemudian ada fungsi sosialisasinya gitu, bagaimana kita sebagai manusia tentu sebagai makhluk sosial gitu ya, yang saling berinteraksi, saling punya komunikasi satu sama lain gitu. Kemudian fungsi selanjutnya tentu aja dari sisi biologisnya gitu, itu adalah fungsi reproduksi, bahwa dalam sebuah keluarga ketika punya pasangan yang sudah menikah gitu ya, nantinya akan mempunyai keturunan gitu. Nah, kemudian keturunan akan menghasilkan keturunan lagi gitu, ada anak, ada cucu gitu, cicit segala macam. Yang keempat di sini fungsinya adalah fungsi ekonomi. Tentu ini juga biasanya dalam sebuah keluarga harus punya fondasi ekonomi yang kuat juga gitu untuk menghasilkan sebuah keluarga yang sehat. Kenapa demikian? Karena banyak sekali penelitian mengatakan bahwa
faktor ekonomi ini juga menjadi salah satu pemicu keluarga itu menjadi tidak sehat gitu. Karena apa? Karena harus bertahan dengan berbagai macam kebutuhan keluarga gitu ya, yang akhirnya tidak kurang terpenuhi dan akhirnya stres gitu. Nah, fungsi ekonomi ini kemudian menjadi salah satu pondasinya untuk menjadi sebuah keluarga yang sehat. Kemudian juga ada fungsi perawatan. Nah, biasanya yang lebih banyak menjadi perawat gitu ya adalah seorang ibu gitu, karena harus merawat anak-anak, merawat suami gitu ya, merawat dirinya sendiri, merawat rumah, lingkungan sekitarnya juga gitu. Ini tadi 5 fungsi-fungsi dari sebuah keluarga agar menjadi sebuah keluarga yang sehat gitu. Ini akan menentukan apakah keluarga itu akan menjadi keluarga yang sehat atau keluarga yang cenderung tidak sehat gitu, atau keluarga yang bahkan toksik atau broken home gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kalau dari sisi secara umum gitu ya, kalau kita bahas mengenai fungsi-fungsinya secara umum, tadi ada afektifnya, kemudian juga dari sisi ekonomi, finansialnya gitu ya, kemudian ada lima dasar gitu pondasinya gitu. Nah, ini kalau kita bahas mengenai fungsi sosiopsikologisnya gitu ya, bagaimana tadi mental dan juga sosialnya dalam sebuah keluarga itu fungsinya tadi dia harus untuk memberi rasa aman gitu. Karena apa? Karena ketika kita merasa aman di rumah gitu, tentu aja nanti ketika di luar kita bersosialisasi dengan lingkungan luar, kita juga akan lebih percaya, lebih trust gitu terhadap lingkungan kita gitu. Apalagi anak-anak gitu ya. Ketika anak-anak yang setiap hari harus melihat orang tuanya bertengkar atau dianya setiap hari dibentak oleh ayah ibunya gitu, nanti otomatis tidak ada lagi pemberian rasa aman ini gitu. Nah, itu tadi akhirnya menjadi tidak adanya keluarga sehat tadi gitu ya. Karena tidak adanya rasa aman. Kemudian juga fungsi dari keluarga adalah sebagai sumber pemenuhan kebutuhan baik secara fisik dan juga psikis. Kemudian sebagai sumber kasih sayang dan juga penerimaan atau acceptance gitu. Jadi apalagi anak-anak gitu, ketika ayah ibunya sudah melakukan rejected gitu ya, melakukan penolakan terhadap dia, itu biasanya mereka akan rendah diri, merasa tidak percaya diri gitu, merasa tidak disayang oleh keluarganya gitu, oleh orang tuanya. Kemudian akhirnya dia di luar pun juga merasa seperti itu gitu. Dan juga gitu ya, dalam sebuah keluarga itu akan menjadi sebuah model pola perilaku yang biasanya akan terus-menerus menjadi turun-temurun gitu, menjadi warisan gitu ya. Kenapa? Karena pola perilaku itu seperti stimulus dan respon gitu. Ketika kita orang tua gitu, ketika dia marah gitu, atau anak menumpahkan air misalnya gitu ya. Kemudian ibunya atau ayahnya gitu secara otomatis biasanya akan marah gitu kan, "Kamu ngapain numpahin air?" gitu. Nah, itu akan tersimpan di otak anak gitu kan. Oh, ternyata ketika aku numpahin air, responnya harus seperti ini ya gitu. Nah, kemudian ketika dia besar, secara otomatis, secara nggak sadar, ketika dia punya anak juga, nah nanti dia akan sama seperti itu gitu. Oh, ketika anakku nanti menumpahkan air berarti responku harus marah gitu. Seperti itu. Kalau misalnya ini tidak disadari dan tidak diputus gitu mata rantainya, ini akan menjadi pola perilaku yang berulang dan menjadi warisan gitu. Seperti itu. Itu jeleknya. Tapi kalau misalnya kita dapat pengasuhan yang baik, kita mendidik anak-anak dengan baik, tentu aja juga akan menjadi pola perilaku yang baik dan positif juga gitu. Nah, selanjutnya di sini adalah kita sebagai stimulator dan juga motivator terhadap pencapaian prestasi. Baik untuk suami, baik untuk istri, baik untuk anak-anak. Memang dalam sebuah keluarga yang hangat, sebuah keluarga yang punya hubungan atau kelekatan yang cukup dekat gitu ya satu sama lain dengan anggota keluarganya, biasanya akan jauh lebih berprestasi, akan jauh lebih bersemangat untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, terutama misalnya suami gitu dalam bekerja, oh ada istri dan anak-anakku yang menunggu di rumah disambut dengan baik gitu ya ketika misalnya pulang gitu. Nah, tentu saja membuat dia akan semakin bersemangat gitu. Begitu juga misalnya anak-anak gitu, ketika misalnya
mereka di sekolah gitu ya, belajar gitu, kemudian dapat apresiasi yang baik dari orang tuanya, dari ayah ibunya, itu mereka nantinya akan merasa, "Wah, ternyata aku diapresiasi ya, ternyata ayah ibuku bangga ya," gitu. Nah, kemudian dia akan meningkatkan, kemampuannya lagi gitu dalam hal akademisnya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga ada fungsi dari sosiopsikologis dalam sebuah keluarga, itu adalah pengembangan problem solving. Problem solving di sini maksudnya adalah pemecahan masalah. Jadi, bagaimana di rumah dibiasakan untuk, pemecahan masalah dalam sebuah tantangan gitu ya, ketika anak-anak diberikan tantangan terhadap sesuatu hal gitu. Nah, bagaimana cara ayah ibunya ini mau memberikan, bisa mengarahkan gitu, bisa mengarahkan si anak-anak untuk, "Oh, begini loh kalau misalnya kamu lagi ada masalah," gitu ya. Jadi nggak langsung kita kasih saran gitu, tetapi tadi melalui, diskusi atau musyawarah bersama, "Oh, ternyata kamu perlu melakukan seperti ini untuk, konsekuensinya juga seperti ini," gitu. Begitu juga ketika ada suami istri, biasanya, suami istri ketika punya masalah gitu ya, masalah tertentu gitu, dengan model masing-masing dalam penyelesaian masalahnya pasti punya problem solving-nya sendiri gitu, punya strategi coping tersendiri. Begitu. Nah, itu tadi fungsi dari sebuah keluarga dari sisi sosial psikologisnya, seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian tadi kalau misalnya kita bicara keluarga secara keseluruhan gitu, dan sedikit nyerempet-nyerempet mengenai keluarga sehat, tapi ternyata keluarga yang sehat itu yang seperti apa sih gitu kan? Mmm, apakah cukup gitu kita sehat secara fisik aja gitu atau, yang seperti apa gitu. Jadi keluarga yang sehat itu adalah suatu kondisi atau keadaan yang secara sejahtera itu fisik, mental, sosialnya itu mereka punya kemampuan yang cukup baik gitu, mereka merasa puas dengan fisiknya, dengan mentalnya, dengan sosialnya gitu. Kemudian memungkinkan terciptanya keluarga yang utuh agar bisa hidup normal secara sosial maupun ekonominya gitu. Tadi balik lagi soal finansial itu sangat penting gitu ya. Nah, jadi, penting untuk bisa menjaga fisik, yaitu tadi bisa dengan mengatur pola pola ini kita ya, pola hidup kita gitu, dengan rutin olahraga bareng-bareng gitu, misalnya, anak, ibu, dan ayahnya gitu, olahraga pagi-pagi gitu. Bisa saling ini setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali, misalnya bisa seperti itu untuk menjaga agar keluarga ini tetap sehat secara fisik gitu. Nah, secara mentalnya seperti apa? Itu tadi, butuh ada dukungan, butuh ada, interaksi sosial yang terbuka, yang saling jujur satu sama lain dan saling percaya, seperti itu. Nah, itu adalah keluarga yang sehat, gitu. Oke, selanjutnya. Nah, lalu kalau misalnya tadi kita bicara keluarga sehat, tentu ada keluarga yang tidak sehat gitu ya. Nah, atau ini bisa kita bilang adalah dengan disfungsi, disfungsi dari sebuah keluarga. Jadi memang ada beberapa keluarga yang, eee, tidak lengkap gitu ya, baik anggota keluarganya, baik, secara kebutuhan fisik dan mentalnya tidak terpenuhi. Nah, itu disebut dengan disfungsi, dalam sebuah keluarga. Jadi, ini biasanya akan menyebabkan anak-anak akan memiliki kelainan atau masalah-masalah mental pada kemudian hari, terutama biasanya akan terlihat ketika sudah usia remaja atau dewasa, gitu. Nah, keluarga yang, disfungsi ini itu salah satunya bisa disebabkan karena kematian dari salah satu, keluarga gitu, ayah, ibu misalnya gitu ya. Kemudian juga orang tua yang berpisah atau bercerai, itu biasanya akan menimbulkan stres-stres tersendiri untuk anak-anak dan juga, dengan pasangan itu sendiri yang pastinya ya. Nah, selanjutnya adalah hubungan orang tua yang tidak bagus gitu, dalam artian di sini antara jadi orang tuanya ini, ayah dan ibu itu tidak berpisah gitu ya, mereka tidak bercerai, tapi hubungannya tidak baik gitu, saling diam-diaman, saling silent treatment gitu, atau, misalnya berantem terus tiap hari tapi nggak pisah-pisah gitu. Nah, itu adalah hubungan yang disfungsi juga ternyata gitu, mereka nggak berpisah masih bersama gitu, tapi hubungannya tidak sehat, komunikasinya, kelekatannya nggak ada, tidak hangat gitu.
Nah, kemudian juga ada juga hubungan antara anak dan orang tua. Jadi misalnya sama pasangan baik-baik aja gitu, tapi ternyata sama anaknya nih yang kurang kurang baik-baik aja gitu. Misalnya anaknya mulai beranjak dewasa, orang tuanya tidak cukup mengerti mengenai perkembangan remaja ini seperti apa gitu ya. Kemudian akhirnya jadi saling menyalahkan satu sama lain, anaknya merasa tidak dimengerti oleh orang tuanya dan orang tuanya ngerasa kok anak ini jadi semakin nakal gitu ya. Nah, itu akhirnya membuat hubungan ini menjadi kurang harmonis gitu. Akhirnya jadi keluarga yang disfungsi. Terus juga keluarga yang nggak hangat gitu, saling diam-diaman gitu, atau misalnya kalau komunikasi hanya sekedar nyapa aja gitu ya, nggak ada interaksi misalnya, ayahnya pulang gitu dari kantor gitu, nggak ditanyain, "Ayah capek ya?" Gitu, atau, "Gimana tadi pekerjaan di kantornya?" Atau orang tua yang, "Gimana tadi di sekolahnya?" Gitu kan, "Kamu happy apa enggak?" Gitu. Nah, hal-hal seperti itu diperlukan gitu. Nah, kalau tidak ada interaksi seperti itu jadinya keluarga itu akan lebih terasa kaku gitu hubungannya yang bikin akhirnya menjadi tidak hangat gitu. Kemudian ada juga kalau misalnya orang tuanya sama-sama ini bekerja gitu yang mohon maaf kalau misalnya ada yang, ayahnya kerja, ibunya kerja gitu ya, yang pulang pagi terus, pergi pagi pulang sore gitu, kemudian udah sama-sama capek, nggak ada lagi waktu buat main sama anak, akhirnya anaknya merasa terbengkalai gitu ya. Akhirnya, tadi gitu, akhirnya adanya disfungsi sosial ini gitu, karena tidak adanya pemenuhan kebutuhan akan fisiknya, mentalnya gitu ya, psikisnya gitu. Nah, kemudian ada juga keluarga disfungsi itu karena orang tuanya punya gangguan mental, entah itu misalnya orang tuanya depresi atau skizofren gitu ya, atau misalnya bipolar gitu. Nah, hal-hal seperti itu akan membuat keluarga menjadi, ada disfungsi ini. Seperti itu. Nah, itu kalau misalnya kita, saling bertolak belakang gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada hal-hal ini berarti insya Allah, kita bisa mengusahakan untuk menjadi keluarga yang lebih sehat lagi, gitu. Oke, next. Nah, jadi dalam sebuah keluarga itu agar tidak adanya disfungsi tadi, dalam sebuah keluarga, kita perlu keluarga itu punya, ketahanan gitu ya, dasar-dasar dari ketahanan. Jadi, keluarga yang hubungan antara anggotanya tidak harmonis, penuh konflik, atau gap communication gitu ya, adanya blocking gitu sama, satu sama lain atau, itu biasanya akan dapat mengembangkan masalah-masalah kesehatan mental atau mental illness bagi anak-anaknya gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya sering bertengkar gitu, orang tuanya sering apalagi di depan anak gitu ya, biasanya anak-anak ini akan tumbuh nantinya remajanya biasanya akan jadi, pencemas gitu, punya gangguan kecemasan atau biasanya mereka berperilaku agresif atau bisa juga bahkan sampai gangguan mood, gangguan bipolar gitu, atau punya trauma-traumanya tersendiri yang akhirnya, mempengaruhi hubungan dia dengan lingkungan sosialnya, lingkungan dengan pasangan gitu, seperti itu. Nah, jadi dari sebuah keluarga itu perlu sekali adanya, ketahanan gitu, adanya resilient untuk bisa, tough saling menjaga satu sama lain dari situasi-situasi sulit. Dalam sebuah keluarga kan tentu aja pasti akan selalu ada masalah gitu, itu pasti gitu. Tapi bagaimana satu sama lain bisa saling bekerja sama untuk, "Oke, kita hadapin ini bareng-bareng," gitu ya. Kita tahu ini adalah hal-hal yang sulit gitu, tapi kita bisa kok untuk bekerja sama, kita saling kompak satu sama lain, saling mendukung satu sama lain agar kita bisa meloncati tantangan ini dengan baik. Nah, itu adalah dasar-dasar dari ketahanan sebuah keluarga itu gitu. Karena kalau nggak ada ketahanan ini, ya itu akhirnya akan merusak satu sama lain gitu. Akhirnya jadi berperilaku, toksik gitu ya, yang satu toksik gitu, kemudian akhirnya menularkan ke yang lain juga gitu. Akhirnya tadi ada tercipta konflik yang berputar di situ-situ aja dan nggak bisa keluar gitu. Oke, selanjutnya Mbak. Nah, kemudian juga, kalau tadi kita bicara keluarga yang disfungsi sosial itu ciri-cirinya seperti apa gitu ya. Nah, kalau keluarga yang sehat dan idealnya dalam sebuah keluarga itu perselisihan pasti ada, perbedaan pendapat pasti ada.
bertengkar pasti ada gitu, tapi bagaimana caranya kita bisa meminimalisir perselisihan tersebut gitu ya. Jadi, ketika memang ada perselisihan, kita satu sama lain mampu untuk, bisa menyelesaikan permasalahan itu segera gitu, jadi nggak sampai berlarut-larut. Kemudian juga, dari keluarga yang sehat itu, kita perlu untuk bisa, punya kesempatan, setiap anggota keluarga itu punya kesempatan untuk menyatakan keinginan. Karena apa? Karena biasanya ada beberapa anggota keluarga tuh yang merasa tertekan gitu, karena nggak mampu untuk bisa mengungkapkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, terutama anak-anak biasanya atau istri gitu. Biasanya istri nih yang banyak mendem-mendem perasaan gitu ya. Kemudian akhirnya ngerasa nggak dingertiin gitu sama suami, anak-anak juga kok kayaknya nggak ngertiin aku gitu ya, sebagai ibu aku kok ngerasa nggak dihargain gitu. Karena apa? Karena kita tidak menyatakan hal itu, kita terlalu banyak memendam. Nah, itu akhirnya menjadi keluarga itu jadi kurang sehat, kurang ideal. Nah, jadi kalau mau ideal itu komunikasinya perlu untuk diperbaiki. Nah, selanjutnya juga punya kesempatan mandiri untuk bisa berpikir dan berperilaku. Jadi dalam hal ini tuh mandiri, artinya apa? Artinya kita tidak diarahkan gitu, kita tidak lagi, satu sama lain itu tidak lagi overprotective terhadap misalnya tadi ibunya karena punya trauma tersendiri gitu ya di masa lalu gitu. Kemudian akhirnya protektif sama anak-anaknya, "Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu," misalnya. "Kamu udah di mana? Ayo pap dulu," gitu, atau video call dulu, "Coba lihat mama di mana kamu," gitu kan. Atau, "Kamu kok jam segini belum pulang," gitu, "kan ini udah jamnya pulang sekolah," misalnya seperti hal-hal seperti itu. Nah itu, membuat anak menjadi tidak punya kesempatan untuk bisa mandiri, untuk bisa berpikir dan juga berperilakunya. Karena kita tidak ada rasa percaya gitu ya, dari orang tua untuk anak-anak. Kemudian juga harus saling menghormati dan menghargai. Tentu aja kita, sebagai anggota keluarga kan harus respect gitu ya satu sama lain, harus bisa peduli satu sama lain untuk bisa saling menghormatin, "Oh oke, suamiku lagi capek," gitu, atau istriku walaupun di rumah aja gitu ngurusin anak-anak pasti melelahkan gitu, beresin rumah pasti capek gitu ya. Nah itu yang akhirnya, karena kita ngerasa dihargain, kita ngerasa, "Wah ternyata aku cukup, berguna ya, aku cukup dibutuhkan di keluarga ini. Ternyata semua jerih payahku, semua rasa lelahku tuh dihargain di sini gitu, walaupun aku cuma ibu rumah tangga gitu. Bukan cuma ya sebenarnya ibu rumah tangga itu juga pekerjaan yang profesi yang juga sulit gitu dan melelahkan juga tentu aja ya, gitu. Nah, kemudian ciri-ciri keluarga yang sehat selanjutnya adalah tentu harus punya kasih sayang gitu, penuh kasih sayang satu sama lain, saling bisa mengekspresikan, bisa memahami bahasa cinta satu sama lain. "Oh, suamiku tuh sukanya senangnya dipuji-puji," gitu, senangnya, "Oh iya, sayang," gitu ya, "Mas," gitu, "aku bangga banget sama kamu, sama prestasi-prestasimu di kantor, kamu, suami terhebat, kamu ayah yang hebat," misalnya gitu. Itu akan membuat si suami jadi semakin, termotivasi lagi gitu kan untuk bisa berprestasi misalnya. Atau suamiku lebih senangnya kayaknya lebih suka kalau misalnya ada quality time gitu, atau biasanya ibu-ibu lebih suka kayaknya "Kamu tuh punya waktu lebih gitu untuk aku, oke kita nanti jalan-jalan gitu, kita, liburan bareng," misalnya gitu ya. Nah itu akhirnya membuat satu sama lain bisa saling mengerti karena tahu bahasa cinta masing-masing gitu. Kemudian juga, selanjutnya keluarga yang sehat dan ideal ini perlu adanya disiplin. Disiplin itu juga perlu gitu ya. Jadi bukan kita membebaskan secara penuh satu sama lain karena kita percaya akhirnya kita bebasin, enggak gitu. Tetap harus disiplin gitu, tetapi tentu dengan porsinya dan tidak dilakukan dengan cara yang keras gitu ya. Kita, kita bermusyawarah, kita berdiskusi satu sama lain gitu, untuk, "Oke, kalau misalnya kamu seperti ini, pulang jam 10 gitu, kalau misalnya jam 10 gimana?" Gitu. Jadi konsekuensinya itu kita diskusikan bersama-sama agar kita punya tanggung jawab bersama-sama juga, bareng-bareng gitu ya. Nah, ketika sudah punya kesepakatan, sudah musyawarah, sudah mufakat gitu, dengan keluarga inti, nah kita bisa menerapkan, disiplin ini gitu ya. Kemudian juga, nah ini tadi terjalinnya diskusi dan musyawarah berkaitan dengan si disiplin. Kemudian menjalin kebersamaan, punya waktu bareng-bareng gitu ya, quality time bareng gitu. Kemudian
terutama di sini ditekankan adalah orang tua perlu memiliki emosi yang stabil. Karena apa? Karena orang tua itu adalah menjadi kunci dalam sebuah keluarga gitu, terutama keluarga inti gitu ya. Karena apa? Karena anak-anak itu kan yang di role modeling itu kan adalah orang tuanya gitu. Yang pertama kali mereka lihat, yang mereka pertama kali contoh adalah si ayah ibunya ini loh gitu. Seperti itu. Jadi mau bagaimanapun orang tua perlu punya untuk kendali emosi yang baik gitu. Dan tentu aja perlu mengenalkan nilai-nilai yang baik, norma agama gitu ya, nilai-nilai agama yang menjadi pondasi dasar untuk anak-anak menjalani kehidupannya di selanjutnya, seperti itu. Oke. Nah, ada 7 kebiasaan untuk bisa memelihara keluarga yang sehat dan secara efektif. Ini dari si Covey ya. Jadi, yang pertama adalah kita harus menjadi agen perubahan bagi keluarga. Jadi kalau misalnya, eee, nggak bisa nih keluargaku seperti ini, kok toksik banget ya kayaknya gitu ya. Nah, mulailah dari diri kita sendiri. Jadi jangan menuntut orang lain untuk merubah dirinya agar lebih baik, tapi mulailah dari diri kita sendiri yang sadar betul akan perubahan itu, "Oh oke, kita harus mulai dari diri sendiri." Ketika ibuku kayaknya marah-marah terus nih, oke berarti aku yang harus melembutkan suaraku, yang harus, mulai menurunkan iniku gitu ya, menurunkan intonasi suaraku, misalnya seperti itu. Itu sebagai sebuah, perubahan dimulai dari diri kita sendiri gitu. Kemudian juga kedua harus memulai dengan pikiran yang positif gitu ya, bagaimana kita, oh hal-hal seperti ini perlu untuk, jadi hal ini tuh bukan sesuatu yang dilewatin gitu aja gitu ya, terus ya udah lewat aja gitu, enggak. Tetapi kita perlu punya usaha-usaha terbaik dari diri kita untuk bisa, memaksimalkan gitu ya, memaksimalkan waktu, memaksimalkan, hubungan satu sama lain gitu, memelihara pikiran yang positif juga gitu. Kemudian juga menjadikan keluarga sebagai prioritas gitu. Nah, biasanya ini, kalau ibu-ibu saya yakin gitu ya, kalau misalnya istri gitu, seorang ibu biasanya pasti pikirannya itu secara full gitu ya, ke keluarga gitu. Karena biasanya akan lupa gitu sama peranan diri sendiri. Nah, biasanya yang menjadi ini masalah adalah si suami atau anak-anak yang sudah beranjak dewasa gitu, yang sudah mulai remaja tadi nih, biasanya akan mengesampingkan si keluarga ini sebagai prioritas. Misalnya ayahnya gitu ya, baru pulang dari kerja gitu. Kemudian anak-anak masih balita gitu, sedangkan ibunya capek banget gitu ngurusin anak seharian, ngurusin rumah gitu. Terus minta tolong sama, si suaminya gitu, "Tolong dong ini urusin adek dulu sebentar gitu, aku mau rebahan sebentar aja," misalnya gitu. Terus suaminya bilang, "Aku kan juga capek kerja," gitu kan, "ini udah jadi urusannya kamu nih," gitu kan, seperti itu. Akhirnya tadi, keluarga tidak menjadi prioritas gitu. Nah, perlu untuk bisa saling menyadari satu sama lain, dalam hal ini pasangan terutama gitu ya, baik istri dan suami perlu punya kesadaran penuh bahwasanya keluarga perlu untuk menjadi prioritas utama dalam sebuah kehidupan, gitu. Selanjutnya di sini adalah think win-win solution gitu. Jadi tidak hanya, kita berpikir tentang keuntungan pribadi aja gitu. Jadi ketika dalam sebuah keluarga yang sehat gitu, kita nggak hanya mikirin mengenai diri kita aja gitu, tetapi kita juga perlu memikirkan nanti anak-anak gimana ya, nanti suami gimana ya gitu. Jadi agar bisa satu sama lain sama-sama enak gitu ketika menjalankan sebuah, norma-norma, nilai-nilai, atau tindakan-tindakan yang diperlukan gitu. Kemudian juga perlu adanya memecahkan masalah itu bersama-sama, musyawarah tadi gitu ya, saling diskusi satu sama lain gitu. Misalnya, si anak nih lagi ada masalah di sekolah gitu, nah orang tua harus mampu untuk bisa saling rangkul satu sama lain, "Kenapa Dek?" gitu, "Di sekolah ada apa? Apa yang membuatmu kesulitan?" Misalnya seperti itu. Ini misalnya curhat gitu kan segala macam, "Jadi menurut kamu gimana ya enaknya?" Gitu kan, "Seperti ini," gitu, misalnya dia udah punya solusi sebenarnya gitu. Kemudian ayah ibunya mencoba untuk mencari,
memberikan opsi lainnya gitu, dan menggambarkan konsekuensi-konsekuensi apa yang akan diterima ketika menjalankan plan A, plan B, dan plan C, misalnya seperti itu. Nah, itu akan membuat kita membiasakan diri bisa memecahkan masalah bersama-sama. Selanjutnya juga kita di sini perlu mengembangkan kekuatan masing-masing. Karena apa? Karena satu sama lain perlu untuk saling mendukung, perlu untuk saling support satu sama lain. Nah, biasanya di sini masalahnya adalah istri biasanya merasa kurang berdaya, tidak berdaya dengan apa yang mereka jalani. Aku cuma ibu rumah tangga nih gitu kan, aku nggak berpenghasilan, aku ketergantungan sama suamiku gitu kan, ekonomi semuanya dari suami gitu kan. Aku terima dari suami aja gitu, nggak ada hal-hal lain yang bisa aku kerjakan, misalnya seperti itu yang membuat si istri ini akhirnya jadi rendah diri gitu. Nah, kemudian akhirnya tadi si istri nggak punya power gitu, nggak punya powering. Jadi ketika misalnya si suami berlaku semena-mena gitu ya, entah itu dia KDRT atau bahkan selingkuh, si istri ini nggak punya kekuatan. Jadi aku harus gimana gitu kan? Aku ini udah bergantung banget, tapi suamiku tuh seperti itu gitu. Akhirnya si istri pasrah dengan keadaan yang ada, keluarga yang disfungsional tadi gitu. Dan akhirnya tidak bisa memperbaiki untuk menjadi keluarga yang sehat. Nah, makanya perlu untuk bisa mengembangkan kekuatan masing-masing gitu, masing-masing individu dari sebuah anggota keluarga itu, entah dari suaminya, istrinya, anak-anaknya gitu ya. Selanjutnya serpent the sow gitu. Jadi kita perlu untuk bisa untuk bisa saling melihat satu sama lain, misalnya kelemahan kita apa gitu kan, satu sama lain anggota keluarga kita seperti apa yang mereka butuhkan gitu ya, yang sedang mereka butuhkan. Nah, itu kita perlu untuk bisa lebih respect, untuk bisa lebih peka satu sama lain, agar terciptanya keluarga yang sehat ini. Jadi itu perlu pembiasaan gitu ya. Jadi bukan bukan lahir gitu aja gitu ya, sejak menikah kita udah punya keluarga yang sehat gitu, enggak gitu. Tapi ini perlu dibiasakan, perlu dipelihara satu sama lain, perlu diberi pupuk, perlu disiramin, karena kita di sini bertumbuh bersama, gitu. Oke. Terima kasih banyak, sudah selesai untuk materinya. Baik, Kayaknya terima kasih kelamaan ya. Vivi materinya. Iya, insyaallah. Membuat kita melek semua ya. Kayak harus semua biar fungsi keluarga kita tuh maksimal gitu ya. Betul. Baik. Setelah materi ini akan kita buka sesi tanya jawab buat Ibu Boleh. mau bertanya silakan langsung raise hand atau bisa langsung hidupin mikrofonnya aja. Atau kalau lalu hand Oke. Boleh. Ini Untuk bertanya lewat chat ya. Ibu Sari Lovira dari Belambangan Umpu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya mau bertanya. Kita kan tidak bisa memilih ya terlahir dari keluarga seperti apa. Tetapi Betul. jika sudah terlanjur besar di keluarga yang disfungsional, saya rasa, bagaimana menghilangkan trauma itu agar nanti anak kita ke depannya itu memang terpenuhi gitu. Apakah butuh terapi khusus ataukah bagaimana? Kalau boleh cerita, saya dengan suami saya memang sudah pernah ke psikolog bersama ketika anak kami yang pertama itu usia 2 tahun sekian, karena memang ternyata struggle-nya sesulit itu gitu ya. Apakah masih butuh terapi lanjutan atau bagaimana? Masalah terbesar itu mungkin karena kurang waktu, komunikasi agak terhambat karena sangat sibuknya suami kami, rata-rata sangat sibuk gitu ya, untuk menyelaraskan keinginan bagaimana. Sedangkan suami merasa, kok ini istrinya ngegrumetin terus gitu, sedangkan istrinya tuh merasa, aduh kok aku sendiri gitu loh, harus dari pagi ke pagi lagi terbebani dengan anak gitu. Kalaupun weekend, dan ini mungkin saya mewakili banyak ibu-ibu di sini gitu ya, ketika weekend, ketika suami pun pulang gitu,
HP ya? tidak serta-merta lepas. Mereka harus tetap stuck dengan pekerjaannya, tetap buka laptop, tetap pegang handphone. Jadi terkadang merasa komunikasinya itu kok agak kurang gitu ya untuk bersama anak-anak gitu loh. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Sari atas pertanyaannya. Langsung saya jawab aja berarti ya, ini Mbak Lady. Ya, boleh Bu Vivi, siap. Oke, nah kalau untuk ini, kalau untuk masalah trauma gitu ya, masalah tadi kita nggak bisa memilih gitu ya, dari keluarga mana kita dilahirkan gitu, dari orang tua seperti apa gitu, itu ya gitu kan. Nah, tapi kita bisa gitu, kita bisa memutus mata rantai itu. Dengan cara apa? Kita perlu untuk bisa berdamai dulu, perlu untuk bisa memaafkan dulu, baik memaafkan masa lalu itu gitu ya, memaafkan orang tua terutama. Kalau misalnya kita masih ada rasa sakit hati, kalau untuk menghilangkan tentu aja nggak bisa gitu. Untuk melupakan sesuatu hal yang menyakitkan itu nggak bisa. Tetapi kita bisa memilih untuk berdamai, untuk bisa menerima semua hal itu bahwa itu adalah hal-hal yang sudah terjadi gitu dan nggak bisa dirubah mau bagaimanapun, mau kita tetap memelihara rasa sakit itu gitu, itu tetap akan terjadi gitu. Itu udah terjadi dan itu letaknya ada di belakang kita gitu. Bukan lagi di samping kita ataupun di depan kita gitu. Jadi kita perlu belajar memaafkan. Baik memaafkan orang tua dan juga memaafkan diri sendiri terutama ya. Kita perlu untuk bisa belajar memaafkan diri sendiri karena tidak bisa dipungkiri pasti akan ada banyak juga kita ngerasa bahwa jadi self blaming gitu. Kita menyalahkan diri sendiri juga apa misalnya kenapa ya kehidupanku seperti ini? Apa karena aku begini ya? Apa karena aku begitu ya gitu. Terutama kalau misalnya akhirnya si wanita itu ya akhirnya sudah bertumbuh menjadi seorang istri, kemudian menjadi seorang ibu gitu, melahirkan seorang anak, harus mendidik anak dan dibayang-bayangi dengan masa lalu yang menyakitkan itu gitu dan kemudian diulangi lagi gitu. Nah, itu kan tentu akan ada rasa bersalah tersendiri. Nah, maka itu perlu untuk bisa memaafkan diri sendiri untuk bisa menerima bahwa oke, itu udah terjadi di masa lalu, sekarang kamu adalah menjadi pribadi yang baru dan kamu berhak untuk bisa merasa nyaman, kamu berhak untuk memilih kehidupanmu yang saat ini untuk bisa lebih baik lagi gitu. Itu seperti itu. Kemudian kalau masalah suami gitu ya yang terlalu sibuk gitu, entah itu akhirnya ya tadi karena pekerjaan atau suami butuh me time-nya sendiri gitu ya, jadi walaupun udah libur gitu tetap main handphone misalnya. Nah, kita perlu sebagai istri perlu punya kesadaran penuh, perlu punya tadi kita perlu mindful gitu ya terhadap apa yang kita jalani. Jadi kita tahu bahwa oke, suamiku punya pekerjaan yang seperti ini, itu udah jadi salah satu konsekuensi yang sudah harus aku terima gitu. Dan nggak bisa ini lagi kan gitu, nggak bisa ditarik mundur lagi gitu. Ini udah jadi konsekuensinya gitu. Aku sudah memilih dia sebagai pasanganku, aku tahu pekerjaannya seperti apa gitu kan. Dan mau nggak mau ya aku harus terima gitu. Dan untuk masalah pengasuhan itu kita sudah coba diskusikan misalnya atau kalau misalnya mau didiskusikan ulang juga boleh gitu sama suami gitu. Oke, misalnya dia Sabtu masih kerja gitu, tapi mohon ya hari Minggu kita bareng-bareng atau kamu ajak mainlah anak gitu ya. Keluar sebentar aja, nggak harus lama misalnya, nggak harus sampai seharian, 1 jam aja gitu. Atau misalnya 30 menit aja kamu ajak anak-anak misalnya main bareng, misalnya seperti itu. Jadi boleh didiskusikan lagi sama pasangan kita mengenai pengasuhan itu yang baiknya seperti apa gitu. Tapi sejauh ini kalau misalnya biasanya kalau anak-anak ya kalau misalnya memang punya trauma tersendiri mengenai masalah orang tuanya gitu, biasanya akan terlihat ketika sudah mulai sekolah gitu, terutama sekolah dasar gitu ya. Nanti akan dilihat tuh apakah dia punya kebosanan tersendiri sama sekolah atau dia punya masalah-masalah dengan temannya, dengan lingkungan sosialnya atau dia kesulitan belajar. Nah, itu sebaiknya untuk ke psikolog lagi gitu ya Bu Sari ya. Begitu. Semoga itu menjawab. Baik. Bagaimana Mbak Sari? Sip. Gitu. Ya. Selanjutnya ini Bu Vivi ada pertanyaan yang ada di chat. Saya bacain ya. Boleh. Dari Febi Edo dari ULP Bumi Agung.
Izin bertanya Ibu, bagaimana mengubah sudut pandang negatif menjadi positif ketika anak tidak mau melakukan apa yang kita mau, padahal kita ingin mendidik anak, gitu Bu. Gimana? Kita mau apa ya tadi? Tadi itu katanya, bagaimana mengubah sudut pandang negatif menjadi positif ketika anak tidak mau melakukan apa yang kita mau, padahal niat pengen mendisiplinkan mereka gitu maksudnya Bu. Oke. Nah, kita perlu sadar dulu bahwasannya anak ini dia adalah seorang manusia gitu. Dia bukan boneka, dia bukan seseorang yang bisa kita bentuk gitu aja gitu ya, bukan bukan lilin yang bisa kita bentuk sedemikian rupa sesuai keinginan kita. Dia punya keinginannya sendiri, dia punya apa namanya? Punya harapannya sendiri, punya cara untuk menjalankan kehidupannya sendiri. Itu kita perlu sadar dulu sebagai orang tua, terutama sebagai ibu. Bahwasanya anak-anak ini bukan kepemilikan penuh atas diri kita gitu. Dia ini titipan loh dari Allah yang oke gitu ya, ini adalah titipan Allah, aku di sini tugasnya adalah menjaga dan mendidik sebaik mungkin gitu. Jadi bukan berarti kita bisa mengatur anak, kamu harus begini, kamu harus begitu, enggak. Jadi sebaiknya cara mendisiplinkan itu bukan dengan marah-marah, bukan dengan kamu harus begini ya sesuai dengan apa yang kita mau, enggak gitu. Tapi coba untuk bareng-bareng diskusiin sama si anak-anak ini gitu ya. Kalau misalnya anak-anaknya sudah usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu atau sudah sekolah, biasanya akan lebih mudah untuk diajak diskusi gitu. Dengan apa konsekuensi apa yang harus mereka terima ketika mereka melakukan seperti itu. Oke, misalnya kamu mau melakukan itu gitu, tapi nanti konsekuensinya seperti ini ya. Jadi kita kasih gambaran mengenai apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan sesuatu hal gitu. Atau misalnya ibu juga bisa bilang gitu, ketika kamu melakukan apa yang ibu mau, kamu akan mendapatkan apa gitu. Jadi akan ada reward-nya gitu ataupun bahkan atau dapat tadi konsekuensi apa yang akan mereka terima gitu, baik konsekuensi positif ataupun konsekuensi negatif gitu. Nah, jadi mindset dari diri kitanya dulu nih yang diubah gitu, bahwasanya si anak ini adalah seorang manusia yang unik gitu, yang mereka punya caranya sendiri untuk menjalankan kehidupannya yang ya udah gitu, dan itu udah jadi tahap perkembangannya ketika anak-anak itu nggak mau mendengarkan kita gitu. Itu udah fitrahnya anak-anak gitu, seperti itu. Oke, baik. Berarti ini ya Bu ya, maksudnya kita juga harus memenuhi hak anak tadi yang kayak apa, bebas Betul. berpendapat juga gitu ya Bu ya. Harus mendengarkan anak-anak juga gitu, apa yang mereka inginkan gitu kan, kemudian kita bisa kasih kesepakatan bersama gitu. Ketika, "Oke, kamu mau melakukan itu, tapi nanti kamu harus melakukan apa yang ibu mau juga ya." Misalnya jadi ada win-win solution-nya tadi gitu ya, agar tercipta keluarga yang sehat tadi gitu. Baik. Terima kasih Bu, kata Bu Febinya. Lanjut ada Iya, pertanyaan sama-sama. dari Ibu Sriyani Chandra dari ULP Menggala, Bu, saya bacakan ya Bu ya. Boleh. Izin bertanya Bu, apa yang harus dilakukan seorang ibu agar bisa mendidik anak seperti apa yang kita mau, sementara kita berada di lingkungan yang anak nggak hanya kita sendiri yang ngatur. Oh, mungkin ini maksudnya ada campur tangan gitu maksudnya kali ya Bu Ada ya. kakek nenek ya. Mungkin yang kayak gitu kali ya Bu. Oke. Nah, biasanya akan lebih susah lagi ketika, sama kakek nenek atau orang tua kandung kita biasanya. Karena apa? Karena kita tidak punya daya sebagai seorang anak gitu kan. Karena si kakek dan nenek ini merasa punya kuasa penuh terhadap cucunya gitu kan, seperti itu. Nah, kalau misalnya sama mertua biasanya kita lebih lebih mudah gitu untuk, nimpalin gitu ya, untuk, "Iya Bu," gitu kan, "aku punya caraku tersendiri," misalnya, "Iya Pak," gitu kan, seperti itu. Nah, jadi kita tetap perlu mendominasi si anak-anak ini gitu. Kita kita kasih tahu bahwasanya, kita memang hidup bersama gitu. Kita kasih tahu aja, kita jelasin aja, walaupun anak-anaknya masih usia balita gitu ya, tapi mereka tuh sebenarnya mengerti kok apa yang kita obrolin gitu. Apalagi kalau misalnya kita jelaskan itu secara terus-menerus gitu. Jadi kita kasih tahu aja, "Oke Nak," gitu, "kita memang hidup keluarga kita bareng-bareng di sini, ada kakek, ada nenek gitu ya, ada mbah," gitu misalnya, ada datu misalnya gitu. Kemudian tapi di sini, kita juga kamu punyanya ayah dan ibu juga gitu.
Nah, di sini yang paling penting adalah kamu untuk bisa mendengarkan ayah dan ibu gitu. Segala aturannya itu dari ayah dan ibu dulu. Kalau kamu ingin melakukan segala sesuatu boleh, asal butuh persetujuan ayah dan ibu dulu. Kamu bilang dulu sama ayah atau ibu ya gitu. Jadi bisa kita ajak diskusi seperti itu gitu. Dan itu perlu dilakukan berulang kali. Karena apa? Karena anak ini kan perlu diingatkan terus-menerus untuk bisa terbentuk, karakter itu gitu, sebuah kebiasaan itu gitu, seperti itu. Nggak mudah memang ya, tapi insya Allah pelan-pelan dijalanin semaksimal kita aja gitu. Jadi, nggak perlu untuk bisa memaksakan diri juga, nanti akhirnya jadi stres sendiri kan, aku pengennya idealnya kan seperti ini nih kata kata psikolog gitu, kata si artikel-artikel ini gitu, parenting gitu ya, kata ilmu-ilmu parenting tuh seperti ini yang bagusnya gitu, yang idealnya gitu. Tapi kok kenyataannya seperti ini, gimana ya gitu. Akhirnya kita jadi nuntut diri sendiri untuk menjadi orang tua yang sempurna. Kita padahal hanya perlu untuk melakukan yang terbaik aja, yang sesuai kemampuan kita, apa yang bisa kita kontrol aja, gitu. Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Iya, sama-sama. Ada yang angkat tangan lagi, Ibu Ica. Bu Ica silakan langsung Bu. Bu Ica Hari dari Bumi Abung. Monggo. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Mbak Vivi. Iya, saya langsung aja ya bertanya. Jadi, tahun lalu saya baru kehilangan ayah saya di bulan Oktober ya. Nah, setelah itu saya juga sering mendapat kabar teman-teman yang kehilangan suaminya. Ada 2 teman ya, ada 2 teman yang kehilangan suaminya. Nah, sejak ayah saya meninggal itu jadi ada perasaan seperti perasaan rindu, tapi lebih banyak ke traumanya. Dan pikiran saya itu sekarang itu takut kalau misalnya ada, jangan sampai jangan sampai ya. Kalau misalnya tiba-tiba misalnya suami meninggalkan saya, aduh gimana saya dan anak-anak saya. Padahal memang kalau yang namanya musibah, hidup dan mati memang sudah diatur oleh Allah ya. Tapi perasaan itu masih kadang-kadang muncul dan membuat ketakutannya itu lebih. Padahal sebelum ayah saya meninggal, ayah saya memang sakit-sakitan. Saya sudah menyiapkan mental kalau misalnya tiba-tiba ayah saya dipanggil oleh Allah kan. Tapi setelah benar-benar kejadian, malah itu membuat saya seperti trauma, takut ditinggalkan orang-orang yang saya sayangi. Dan jadi saya sampai sekarang pun masih berasa begitu ya. Bagaimana cara mengatasi trauma tersebut? Itu aja Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya dalam proses kehilangan itu sangat wajar banget gitu. Kalau misalnya kita jadi punya rasa ketakutan, kecemasan, khawatir gitu ya. Kemudian di jarak yang dekat akhirnya kita mendengar banyak berita duka cita juga yang serupa gitu, yang bikin kita jadi ke-recall lagi dengan memori kehilangan itu gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang wajar dan itu perlu untuk kita terima dulu, kita sadari dulu bahwasanya, oke, ini adalah, sesuatu yang wajar untuk aku alami dan aku rasakan gitu. Itu perlu untuk kita bilang dulu ke diri sendiri, atas kehilangan itu gitu. Jadi jangan kita denial, "Enggak, aku nggak boleh takut," gitu kan, "aku nggak boleh begini lagi, aku nggak boleh sedih lagi," gitu, atas kehilangan, ayahku gitu, enggak gitu. Jadi ketika kita ngerasa sedih, ya udah cukup diakui aja, "Oh oke, aku lagi ngerasa sedih, aku lagi kangen banget sama ayahku," gitu ya, kangen dengan sama petuahnya dia, aku kangen ketika dia duduk seperti ini, aku kangen ketika dia begini, begitu gitu kan. Jadi cukup diakui dulu, disadari dulu, diakui dan diterima semua perasaan-perasaan itu. Jadi ketika misalnya memang kita punya sesuatu perasaan yang negatif gitu, itu tuh nggak perlu untuk kita denial, nggak perlu kita sangkal gitu. Jadi, "Aku nggak boleh sedih nih, aku nggak boleh nangis nih karena ingat ayahku," gitu, enggak gitu. Kamu tetap boleh banget untuk nangis, boleh banget gitu ya, kamu punya hak gitu untuk bisa, punya perasaan-perasaan itu. Karena kita tuh manusia, kita tuh biasanya terlalu terobsesi sama rasa bahagia gitu. Padahal sebenarnya kan rasa bahagia itu kan hanya salah satu dari banyaknya emosi yang ada di dalam diri kita kan sebagai manusia. Kita tuh kan punya 5 emosi dasar gitu. Ada rasa senang atau bahagia gitu, kemudian ada rasa sedih,
rasa takut, rasa jijik, dan juga rasa marah gitu. Nah, jadi kelima ini tuh memang wajar untuk kita semua rasakan gitu. Jadi bukan hanya rasa bahagia dan senang aja yang perlu kita terima, tapi ada 4 rasa lainnya yang itu tuh udah jadi bagian dari diri kita juga gitu. Jadi jangan sampai kita menolak atau rejected keempat perasaan ini juga, emosi-emosi ini juga gitu. Itu yang pertama gitu. Jadi jangan ketika kita misalnya memang Mbak ngerasa rindu gitu ya dengan sosok-sosok tertentu atau merasa takut dengan hal-hal yang akan terjadi ke depan, coba disadari dulu ketakutan itu, kemudian diterima gitu. Oke, aku ngerasa takut, diakui dulu. Gak apa-apa, self talk aja gitu. Bicara sama diri sendiri, bilang, iya aku takut, aku lagi ngerasa takut banget, tapi aku boleh ngerasa nyaman, aku yakin gitu kan, apapun jalan Allah gitu kan, aku dikasih kesehatan gitu, suamiku dikasih umur yang panjang gitu. Kita tetap seimbangi dengan doa-doa positif, kata-kata yang lebih positif, afirmasi positif diri kita dan kehidupan yang kita jalani. Gitu, itu yang perlu untuk kita lakukan gitu. Jadi untuk bisa lebih mindful terhadap kehidupan yang kita jalani saat ini aja gitu. Jadi kita sadar bahwasanya aku adanya di sini, tidak lagi berada di masa lalu dan aku tidak berada di masa depan. Jadi aku cukup menjalani apa yang ada di hari ini gitu. Semoga menjawab. Jadi kalau misalnya merasa kehilangan itu wajar, masih wajar banget kalau setahun, 2 tahun, bahkan orang yang 5 tahun pun masih ngerasa kehilangan itu masih kok, masih ngerasa sedih. Itu wajar banget. Iya, ya baik ya. Makasih Mbak Vivi Iya. ya. Iya, Baik. sama-sama. Apakah ibu-ibu lain masih ada pertanyaan atau masih ada yang mau curhat? Iya, ini sambil jaga anak ya, Masya Allah banget. Ya, ini kita semua rata-rata mungkin tadi katanya Bu Vivi udah 2 kali ya, tapi kayaknya ini kita rata-rata anggota baru. Soalnya kita di PLN Masya kita Allah. kan dinamis ya Bu ya. Jadi keluar beberapa bulan pindah lagi. Jadi ya mau nggak mau ya kayak ada Mbak Lili ini kan bawa anak, ikut suami karena kita ikut suami gitu. Ada yang masih ada yang kerja juga, ada yang LDR juga gitu. Jadi ya bermacam-macam lah ya Bu ya. Dengan background dan ininya masing-masing ya, perjuangannya masing-masing ya. Perjuangan masing-masing, iya. Makanya juga kita ada pertemuan rutin bulanan ini biar kita sama saling-saling. Betul, saling sharing juga, saling menguatkan. Iya, apalagi kan kita di sini banyak juga yang perantauan ya Bu. Jadi ya siapa lagi teman kita kalau nggak masing-masing kita sendiri kan. Betul banget, harus saling jadi support system satu sama lain ya. Betul. Baiklah, mungkin cukup ya pertanyaannya dari teman-teman ibu-ibu sekalian. Materinya juga sangat menarik. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mbak. Baik. Bu, mungkin sebelum kita sayonara, kita boleh foto bareng dulu kali ya Bu ya? Boleh, boleh. Iya. Kita foto bareng mungkin dipandu sama operator Mbak Dina. Ya ini mukanya masih sembab. Iya. Habis melahirkan. Baik ibu-ibu, untuk mengabadikan momen di sore hari ini, boleh diaktifkan kameranya. Baik, masih saya tunggu. Ya, saya hitung sampai 3 ya ibu-ibu. Silakan disiapkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Baik. Tunggu sebentar. Selanjutnya kita berikan sarang heo untuk Ibu Vivi. Sarangi. Sarang heo. Ya, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih ibu-ibu. Saya kembalikan ke MC Mbak Lady. Iya, terima kasih Mbak Dina. Baiklah. Alhamdulillah tibalah kita di akhir sesi. Terima kasih kepada narasumber kita Ibu Vivi atas materi yang sangat menarik dan bermanfaat pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kekurangan ya Bu Vivi ya. Kepada Allah saya mohon ampun. Mengingat dalam pertemuan rutin kita ada arisan dan masih panjang lagi perjalanan ini. Kemudian juga waktu yang terbatas dari pemateri kita Bu Vivi. Dengan hormat kami persilakan Ibu Vivi untuk live dari Zoom dan sayonara Bu Vivi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga kita Baik. berkesempatan berjumpa di lain kesempatan. Ibu Vivi. Oke, terima kasih banyak Mbak-mbak semua di sini. Semoga selalu sehat terus ya gitu untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf juga gitu. Terima kasih banyak juga atas ucapan bela sungkawa dan cita-citanya. Insya Allah mudah-mudahan sudah jadi jalan terbaik. Amin, Oke, amin, terima amin. kasih banyak. Saya Lid Sayonara ya. Bu Vivi. Assalamualaikum. Saya Rara. Sehat selalu, bahagia selalu. Baiklah Ibu, kita lanjut acara kita selanjutnya. Kenji tadi lihat nak. Kenji mana? Nah, tak tolong nak. Oke, kita lanjut acara kita selanjutnya, ada arisan ya Ibu-ibu ya. Arisan akan dipandu oleh Ibu Kamila Deni. Kepada Ibu Kamila, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu-ibu sehat ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Nah, sekarang bulan Januari saya akan mengocok arisan putaran keempat ya Ibu-ibu. Total arisan ada 6 juta, yang 100.000 4 orang, kemudian yang 200.000 1 orang. Mohon ini kepada Mbak Dina, kepada operator, kocokan arisannya ya. Yang udah fotoin kayak kirim ke ayah. Ini untuk pertama. Pakai di kamera nggak? Selamat kepada Ibu Febi Edo. Kemudian yang selanjutnya untuk yang 100.000 yang kedua. Selamat kepada Ibu Ocari. Kemudian yang selanjutnya, kocokan 100.000 yang ketiga. Selamat kepada Ibu Ramlan. Selanjutnya, untuk kocokan arisan 100.000 yang keempat. Selamat kepada Ibu Meita Sanjaya. Nah, selanjutnya yaitu arisan 200.000. Keluar untuk 1 orang ya, Ibu-ibu. Selamat kepada Ibu Elita Khairum. Oke. Arisannya udah dikocok semua ya Ibu-ibu. Untuk ini apa namanya? Sekali lagi selamat kepada ibu-ibu yang menang arisan kali ini. Semoga arisannya bermanfaat dan berkah. Untuk ibu-ibu yang menang arisan, boleh hubungi langsung ke nomor saya, Japri nomor rekeningnya ya ibu-ibu. Oke, terima kasih Mbak Dina, Mbak Lady, dan ibu-ibu semuanya. Semoga sehat selalu ya. Kalau misalkan ada yang sakit, mohon berkabar ya, saling berkabar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Lady. Iya, alhamdulillah. Rezeki yang dapat arisan ya. Oke, selanjutnya acara kita adalah laporan keuangan dari Seksi Sosial Budaya dan Pendidikan. Untuk laporan dari Seksi Sosial Budaya akan disampaikan oleh Ibu Sriani Chandra. Ibu Sriani Chandra, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu.
warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat ya Ibu-Ibu. Di sini saya akan membacakan laporan keuangan sosial budaya yang bulan November kemarin tidak sempat saya bacakan ya Bu. Jadi di bulan November itu tanggal 4 bulan November 2022 kita memberikan kado untuk Ananda dari Ibu Nelly sebesar 150.000. Kemudian tanggal 4 bulan 11 2022 kita memberikan parcel untuk Ananda dari Ibu Sari. Dan tanggal 15 2022 iuran dari ibu-ibu PIKK sebesar 272.500. Jadi saldo pada November itu sebesar 685.000. Kemudian di bulan Desember kemarin pengeluarannya di tanggal 5 itu kita mengirimi parcel untuk Ibu Rona sebesar 150.000, mengirimi parcel untuk Ibu Amel 150.000. Kemudian di tanggal 23 kita mendapatkan iuran dari ibu-ibu PIKK 272.500. Pada tanggal 19 Desember mengirimi parcel untuk anak Ibu Lady sebesar 150.000. Pada tanggal 28 Desember mengadakan kegiatan sosial bersama YBM dan kita menambah dana YBM sebesar 95.000. Kemudian pada tanggal 28 Desember mendapat tambahan dana dari bidang ekonomi sebesar 600.000. Jadi saldo sampai pada saat Januari berjalan sebesar 1.012.500. Itu saja Mbak Lady, laporan keuangan sosial budaya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sriani Cah. Ibu-ibu, selanjutnya laporan keuangan dari seksi pendidikan yang akan disampaikan Ibu Meta Adi. Silakan kepada Ibu Meta Adi. Terima kasih Mbak Lady. Saya sampaikan laporan keuangan dari bulan November dan Desember 2022. Untuk bulan November, kita ada saldo terakhir di 2.939.000. Untuk Desember dikeluarkan untuk sewa biaya dalam rangka lomba 400, pengeluaran untuk lomba video 750, dan pengeluaran untuk majelis taklim 90.000. Pemasukan di bulan Desember 262.500. Saldo terakhir di bulan Desember 2022 1.961.500. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Meta Adi atas laporan keuangan dari seksi pendidikan. Acara selanjutnya adalah pembacaan door prize. Door prize untuk acara kita hari ini lumayan beda dari yang lain ya. Door prize-nya tiket lengkung langit. Sekarang nih berarti ya. Oke, langsung saja menunjukkan PJ. Mbak Lili mungkin speakernya. Oh ya, udah dimatiin punya aku. Kayak mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhin dulu. Di itu, di mute itu. Ya jangan situ aja Mbak. Benar-benar. Mbak Lili ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Sekarang saya akan membacakan undian door prize ya Ibu ya. Manual maaf ya. Mana sih? Nggak bisa Mbak. Kayak mana? Di depan muka Mbak Lili. Gini ya. Di bawah dikit. Nggak bisa ya? Udah. 1, 2, 3.
Selamat untuk Ibu Vivin Kuswara. Satu lagi ya Ibu ya. Oh iya dong. Betul. Dian Sofian. Dian, Selamat untuk Ibu Dian Sofian. Untuk Ibu, untuk Ibu Vivin dan Ibu Dian, silakan hubungi saya ya, vouchernya. Oke, ya. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, ibu-ibu semua. Alhamdulillah. Sampailah kita pada akhir acara pertemuan rutin bulanan pada hari ini, Januari 2023. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan kegiatan kita hari ini dapat memberikan nilai ibadah. Saya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Izinkan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.